Selamat pagi. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ya kan. Sekarang nama saya Dimas Duyananto. Kami dari TDW Resource. Nah, kita ada program baru ya. Program TDW Talk. Nah, dalam siang ini kami kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau itu jago sekali di bidang digital, tentunya digital marketing, dan founder iPlus Academy. Siapa dia? Kita kenalkan dengan Pak Marcelino Kambe. Yes. Oke. Kenalkan Pak. Ya, terima kasih sudah saya bisa di sini di siang hari ini udah diundang. Ya. Di podcastnya TDW ya? Ya, TDW. Oke. Ya. Nah, kemudian kita mau tanya nih, kesuksesannya Pak Marcelino Kambe itu berawal sejak berkarir seperti apa sehingga beliau itu bisa dahsyat luar biasa dan founder iPlus Academy. Silakan Pak Marcelino Kambe. Iya, jadi kalau saya sendiri sebenarnya dulu karyawan ya. Karyawan. Sama hampir kebanyakan orang sebelum terjun di dunia bisnis rata-rata mungkin ada yang karyawan dulu, kerja dulu. Ya. Nah, waktu itu saya sejak SMA sebenarnya saya udah mulai kerja. Jadi kenapa saya udah mulai kerja mencari uang? Saya ingat banget SMA itu saya udah ikut MLM. Kenapa saya mau ikut MLM? Karena saya butuh duit. Orang tua saya bukan orang tua yang punya, jadi saya duit jajan sangat terbatas, bahkan kadang-kadang nggak punya. Jadi saya mencoba mencari uang sendiri dari teman ada yang nawarin ikut MLM. Ikutlah MLM. Di tahun 90-an orang pasti tahu lah MLM-nya apa ya. Lalu dari situ saya masuk ke bangku kuliah. Di bangku kuliah pun saya tetap bekerja. Saya bekerja di tahun 97, saya ingat banget, saya udah bekerja di sebuah hotel jadi telemarketing di hotel tersebut. Nawarin produknya mereka. Jadi nawarin di hotel itu kan ada paket-paket. Jadi mereka punya cabang, mereka punya di mana-mana mereka bisa paketin, saya coba jualin melalui telemarketing. Berhasil nggak? Enggak, gagal. Kok bisa gagal? Iya, karena masih kuliah, belum ngerti dunia sales, dunia marketing. Saya cuman diajarin langsung, harus jualan langsung, dikasih target langsung, bulan tersebut juga harus tercapai. Kalau nggak tercapai, ya ibaratnya ya nggak bisa dilanjutin. Akhirnya saya gagal hanya 3 bulan, habis itu gagal. Di situ saya belajar bahwa saya suka marketing, saya suka jualan, tapi saya tidak mengerti dunia marketing. Saya selama saya sekolah sampai saya kuliah, saya nggak pernah berjualan dalam tanda kutip berjualan seperti telemarketing. Lalu dari situ saya ngambil jurusan, saat saya kuliah, saya ngambil lagi jurusan untuk ke broadcasting. Jadi saya dulu pernah ambil broadcasting untuk belajar tentang radio, belajar tentang TV, jadi presenter, jadi penyiar. Nah, dari situlah lonjakannya di tahun 1999. Begitu saya udah mau lulus kuliah, saya kerja di sebuah radio swasta di Jakarta. Dari situ ya udah jadi penyiar radio, jadi pengisi suara iklan. Itu udah biasa dong ya kayak gini. Lumayan lah kayak gini sih. Ya. Udah biasa lah. Iya, udah biasa ngomong dari dulu. Ini udah sahabat saya dari tahun 99 nih mic kayak gini. Mic kayak gini. Jadi dari situ saya pun sebenarnya nggak bisa langsung jadi penyiar radio. Saya ingat banget saya pertama kali ngelamar ditolak sama radio tersebut. Sampai akhirnya akhir tahun itu ada lagi dibuka lagi lowongan penyiar, saya coba lagi dan akhirnya saya diterima. Nah, di situ saya belajar lagi bahwa ternyata untuk menjadi seorang pembicara itu tidak mudah ya. Jadi seorang public speaker tuh nggak mudah. Jadi seorang penyiar radio apalagi sangat nggak mudah. Kenapa? Lu ngomong sendirian sama mic, nggak ada orang. Kalau kita jadi public speaker ada penontonnya kan enak. Kalau kita tanya apa kabar ada yang jawab. Ada feedback ya. Ada yang jawab. Sama seperti hari ini di dunia zaman seperti sekarang kalau pakai Zoom kita tanya apa kabar. Nggak dengar apa-apa gitu ya. Karena kalau mereka semuanya unmute bisa kacau nanti suaranya kemana-mana. Jadi dari situ saya belajar bahwa ternyata dunia public speaking itu ada macam-macam. Ya, jadi penyiar radio, jadi penyiar TV, jadi MC, jadi moderator tuh beda semua. Jadi pembicara ngajarin seminar, jadi guru, jadi dosen, itu semua ada punya teknik-tekniknya sendiri. Sampai akhirnya saya bekerja di dunia sales, dunia marketing, pernah di TV, pernah di koran, pernah di majalah, macam-macam. Jadi saya lompat dan lumayan lumayan dalam tanda kutip lumayan cemerlang karirnya. Sampai akhirnya di tahun 2007 saya ditawarkan untuk menjadi seorang general manager di salah satu fitness chain yang terbesar di dunia ini. Di situ saya jadi GM. Lalu dari situ saya ngerasa mulai aduh kok kerja kok maksudnya oke lah punya gaji gede. Bisa beli rumah, bisa beli apartemen dulu.
tapi kok kayaknya kerja tuh, saya kan menikah 2007 juga. Begitu saya menikah, saya punya anak, saya ngerasa kok, aduh kok saya nggak punya waktu nih buat anak saya. Anak saya bertumbuh, dia ngomong pertama, saya nggak dengar dia ngomong pertama. Dari situ saya belajar bahwa saya harus punya lebih banyak waktu untuk keluarga saya dibandingin pekerjaan saya. Tapi bagaimana caranya dengan penghasilan yang bisa, kalau bisa sama dengan saya bekerja, kalau bisa lebih besar. Jadi di situ saya mulai cari tahu gimana caranya berbisnis. Nah, kita ngomongin bisnis, saya ya harus belajar kan. Dari situlah saya diajak istri saya ikut seminarnya Pak Tung. Itu tapi baru terjadi tahun 2009. Tapi sebelumnya mengenal Pak Tung itu tahun berapa, Pak? 2009 itu. Karena saya itu pada dasarnya bukan orang yang suka seminar. Jadi saya pun ikut seminar Pak Tung karena terpaksa diajak istri saya. Terpaksa? Iya. Kalau istri saya nggak ngajak di tahun 2009 itu, di bulan Juli apa Juni saya lupa. Juni kalau nggak salah. Itu kalau saya nggak ikut seminar Pak Tung di bulan Juni itu, saya nggak akan pernah ikut seminar. Ikut seminar dulu waktu kerja karena dipaksa kantor kan. Kalau nggak ikut seminar ntar nggak dapet gaji gitu ya. Jadi ikut pelatihan seminar dulu zaman di kerja, tapi begitu di publiknya itu saya pertama kali kenal seminar ya Pak Tung. Gitu ya. Sebelum Pak Tung sih saya kenal juga seperti James Gui karena baca bukunya. Lalu kenal juga seperti Andri Wongso juga karena tahu bukunya gitu. Tapi kalau Pak Tung dulu saya memang blank. Saya nggak tahu Pak Tung disumbaringin. Makanya begitu istri saya ngasih saya tiket seminarnya, dikasih lihat tiket seminarnya, saya kaget, ini siapa nih orang? Saya nggak pernah lihat mukanya, saya nggak tahu lihat judulnya kok terlalu kayak kesannya kok fantastis banget gitu kan, Financial Revolution, wih gile, kan keren banget gitu. Buat kita yang merasa ya orang awam atau bahkan merasa bahwa ih ini kayaknya jual mimpi doang, buat saya malas datang, makanya saya nggak mau datang. Gitu. Seminar Pak Tung saya nggak mau datang pertama kali. Dipaksa akhirnya? Dipaksa istri saya. Dipaksa istri saya. Kalau nggak dipaksa istri saya nggak datang seminar Pak Tung. Dan nggak akan kenal Pak Tung dan nggak akan ada di sini hari ini. Wow, berarti emang ada kesuksesan lah dari istri juga yang benar. Karena istri saya memang suka, sama juga pembelajar, tapi dia benar-benar suka ikut seminar, banyak seminar. Jadi karena dia tahu bukunya Pak Tung. Kalau saya nggak tahu bukunya Pak Tung. Padahal Pak Tung waktu itu kan udah nulis buku yang Financial Revolution sama Marketing Revolution. Tapi karena saya nggak tahu bukunya beliau, cuma istri saya ngasih tahu tentang beliau, jadi saya orangnya nggak sebegitu mudah untuk percayakan segala sesuatu. Makanya kalau ditawarin orang sesuatu, saya harus tanya dulu detail baru saya tahu mau atau tidaknya gitu. Sama istri saya nawarin saya tiket seminar itu udah dikasih gratis sama temen, saya nggak mau datang. Nggak mau datang. Gitu. Karena seminar saya menurut saya jual mimpi waktu itu. Gitu. Dan sekarang Pak Marcel bangun bisnis. Kenapa bisa bangun bisnis I Plus Academy itu, Pak? Ceritanya seperti kalau apa? Kalau itu lucu juga ya. Tadi saya udah cerita background saya memang suka ngomong, dalam arti memang dari dulu profesionalnya ngomong gitu ya, sebagai MC dan sebagainya. Dan kenapa suka ngomong, Pak? Kenapa di radio waktu itu posisinya? Karena waktu itu saya berpikir bahwa saya orangnya pemalu. Saya pemalu banget. Ya saya bilang tadi, saya pengen menjadi seorang sales yang berhasil. Seorang sales itu kan harus bisa ngomong. Nah, saya pikir salah satu belajar ngomong adalah menjadi seorang penyiar. Karena penyiar itu kan pasti dilatih ngomong, ya kan? Jadi saya pikir, saya coba jadi penyiar aja deh gitu. Makanya nggak ada pernah cita-cita dari zaman sekolah, nggak pernah cita-cita mau jadi penyiar radio, nggak ada. Cuman memang waktu itu mungkin jalan Tuhan, buka koran, terus tiba-tiba ada lowongan kerja sebagai penyiar itu. Saya pikir kayaknya gue bisa nih gitu ya untuk belajar ngomong. Menantang gitu jadi. Iya, ya udah dari situ. Tapi sempet terbata-bata nggak ngomong gitu? Oh iya banget. Makanya untungnya di training dulu. Trainingnya lama banget. Trainingnya kalau nggak salah 2 bulan lebih atau 3 bulan, abis itu dites dulu 3 bulan. Tesnya bukan tes live ya, tes rekaman. Jadi saya pura-pura siaran, direkam, zaman dulu masih pakai kaset, abis itu dikasih ke bosnya, ke pimpinan kita, terus didengerin. Ini udah layak belum jadi penyiar? Abis itu besoknya masih jelek ini, kita rekaman lagi, pura-pura jadi penyiar, padahal nggak siaran beneran gitu ya, cuma direkam di tape doang, dikasih lagi, akhirnya sampai kurang lebih berapa bulan baru, oke, lu udah bisa siaran gitu. Nggak semudah itu jadi penyiar radio. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman dulu saya seperti itu. Terus pernah nggak Pak hal yang menurut Bapak tuh kayaknya hatinya kok gundah gulana, terus hancur, terus ibaratnya hal jatuh, pernah nggak dulu Pak ceritanya Kak? Banyak. Mungkin Bapak bisa cerita nih untuk inspirasi ke teman-teman nih. Jadi banyak orang, waduh saya kok hatinya kok bingung, terus kemudian saya jalan hidupnya mau kemana gitu kan. Nah itu gimana Pak dulu ceritanya Pak? Sebenarnya ya itu di tahun 2009 itu saya kenal Pak Tung justru memang lagi masa seperti itu. Jadi waktu itu kita yang saya bilang tadi 2007 saya kan yang tadi saya kerja tadi, cuman saya udah mulai aduh nih kerja kok waktunya kemakan banyak sekali di waktu kerja saya, karena jadi posisi menjadi seorang general manager waktunya pasti dari pagi sampai malam, bahkan di fitness change yang kita ngomongin worldwide fitness nih ya, ini change-nya besar banget gitu, dan
mereka itu tidak ada kenal waktu. Kan yang namanya fitness change itu bukannya dari pagi, orang fitness kan dari pagi bahkan iya. dari jam 6 jam 7. Iya, jam 6 memang. Sampai jam 10 jam 11 malam. Betul. Nah, saya pun kadang-kadang harus ada di kantor selama itu. Jadi saya pikir ya saya harus bisnis. Nah, begitu saya mau mulai bisnis itu, nah bisnis kan nggak ngerti apa-apa. Jadi belum tentu kita udah pinter di kantor, buka bisnis sukses, belum tentu. Karena ilmu untuk sebuah bisnis sama kita bekerja tuh beda sekali. Nah, akhirnya begitu saya terjun, karena cuma berpikir gue udah hebat, gue udah bisa posisi ini, berarti kan gue punya sesuatu lah. Terus akhirnya berpartner dengan ada teman kita, ternyata di tengah jalan bisnis kita bangkrut gitu, bisnis kita mati. Dan akhirnya yang tadinya saya udah modalin cukup besar dari tabungan-tabungan saya, dari aset, akhirnya kehilangan segalanya di tahun 2009 awal. Nah, 2009 awal kita bangkrut, akhirnya nggak punya apa-apa, punya hutang, nggak punya rumah lagi, rumah dijual. Wah, sampai segitunya Pak. Sampai dijual, rumah saya dijual. Tapi bener nggak tuh Pak? Ada rumor pernah katanya mau cerai?